Kitab Ester pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Ester pasal 4, ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul khotbah yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah ada apa dengan berdoa dan berpuasa? Ada apa dengan berdoa dan berpuasa? Hari ini adalah hari yang ke-6. Kita melaksanakan 2 puasa 40 hari. Dari tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari yang akan datang. Ada apa dengan berdoa dan berpuasa? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari konteks bacaan yang kita baca pada sore hari ini adalah suatu peristiwa di mana orang-orang Yehuda pada waktu mereka dibuang ke Babel, Bapak Ibu Saudara, mereka diangkut ke sana oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, pada suatu masa ketika mereka berada di bangsa Persia, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, di mana ada seorang yang bernama Haman, seorang pembesar di negara Persia. Dia memiliki rencana untuk membinasakan orang-orang Yahudi, mau membunuh semua orang-orang Yahudi yang ada di negeri Persia pada waktu itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia adalah seorang pembesar nomor 2 di bawah Raja Ahasveros pada waktu itu. Ketika dia lewat, biasanya seorang pembesar kalau dia lewat pada waktu itu, Bapak Ibu, semua orang berlutut menyembah dia. Tapi ada seorang bangsa Yahudi namanya Mordekai. Dia tidak menyembah kepada Haman. Haman merasa marah sekali dengan apa yang dengan sikap daripada Mordekai ini. Atas dasar itu, Bapak Ibu Saudara, dia memiliki sebuah rencana jahat supaya semua orang-orang Yahudi yang ada di negeri Persia harus dibinasakan. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena rencana itu mendengar rencana dari Haman, Mordekai ini dia memberi pesan kepada Ester. Ester itu pada waktu itu seorang ratu, ya, tapi berkebangsaan Yahudi. Dia orang Yahudi tetapi ratu di negeri Persia, Bapak Ibu. Mordekai memberitahukan kepada Ratu Ester bahwa kita dalam bahaya, bangsa kita sedang dalam bahaya, kita akan mengalami pembinasaan oleh karena Haman merancangkan itu. Dan dia memberikan semua persembahan emas kepada raja, hadiah untuk membinasakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, situasi genting inilah Ester, dia berusaha bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang Yahudi. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia harus menghadap raja, memberitahukan kepada raja. Tapi undang-undang di negeri Persia pada waktu itu tidak boleh ada orang yang masuk ke pelataran raja kalau raja belum menurunkan tongkat emasnya kepadanya. Misalnya Dani mau masuk ke dalam istana, kalau saya belum mengulurkan tongkat emas kepada Dani harus dihukum. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, sekalipun Ester adalah seorang ratu, tetapi dia tetap harus menjalani undang-undang yang sudah ditentukan di negeri Persia pada waktu itu. Lalu apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Ester mengatakan begini, beritahu kepada semua
yang ada di negeri Persia ini. Berpuasalah untuk aku. Tidak boleh makan 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Tidak boleh makan 3 hari 3 malam. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah puasa yang luar biasa. Tidak boleh makan 3 hari 3 malam berturut-turut. Kita ini puasa setelah makan malam sampai siang aja sudah berpikir keras kita. Rasanya mau mati rasanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu, demi menyelamatkan bangsa mereka berani bayar harga. Ester pun pada waktu itu nekat untuk menghadap raja, tetapi dengan catatan, minta pertolongan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Tidak hanya sekedar berdoa minta pertolongan Tuhan, tetapi mereka juga harus berpuasa sebagai bukti bahwa kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka berpuasa selama 3 hari 3 malam. Hasilnya Bapak Ibu Saudara adalah kemenangan bagi bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak jadi dibinasakan. Sebaliknya musuh-musuh yang berusaha membinasakan orang-orang Yahudi, pada waktu itu mereka yang dibinasakan Bapak Ibu. Luar biasa. Pertanyaannya, ada apa dengan berpuasa? Mengapa kita harus berpuasa? Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka berpuasa. Musa berpuasa, bahkan dia berpuasa 40 hari. Bahkan kali 40 hari, tambah 40 hari lagi jadi 80 hari dia berpuasa. Nehemia berpuasa, Esra berpuasa, Paulus berpuasa, bahkan Yesus Kristus juga berpuasa Bapak Ibu. Pertanyaan kembali kepada kita, ada apa dengan berpuasa? Ada apa dengan berpuasa? Mengapa berpuasa itu begitu penting? Mengapa berpuasa itu harus kita kerjakan Bapak Ibu? Dalam Alkitab berpuasa itu ada sebuah perintah juga. Kepada orang-orang Yahudi diperintahkan pada waktu-waktu tertentu mereka harus berpuasa. Ada hari raya yang harus mereka lakukan Bapak Ibu. Tetapi dalam Alkitab juga kita melihat tokoh-tokoh yang luar biasa. Pada waktu mereka menghadapi tantangan, mereka tidak hanya merengek dalam doa, mereka harus bayar harga, berpuasa Bapak Ibu. Ada yang berpuasa 40 hari tidak makan tetapi minum. Ada juga yang berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, seperti orang-orang Niniwe. Dan pada umumnya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka selesai berpuasa, mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Mereka mengalami jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Artinya puasa yang mereka lakukan disertai dengan doa yang luar biasa kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Itulah alasannya mengapa di gereja kita, saya sebagai gembala duluan berpuasa, baru mengumumkan kepada jemaat, ayo kita berpuasa untuk menghadapi tantangan ke depan Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari sekarang berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita meminta kekuatan Tuhan menghadapi misteri kehidupan ke depan. Karena ke depan Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kota kita, apa yang terjadi dengan perjalanan hidup kita, apa yang terjadi dengan bangsa kita. Yesus berpuasa sebelum memulai pelayanannya. Yesus berpuasa sebelum menghadapi tantangan yang besar Bapak Ibu. Dia berpuasa selama 40 hari sebelum dia menghadapi berbagai macam tantangan. Bapak Ibu Saudara, di banyak tempat ketika terjadi bencana, baru jemaat berpuasa, baru jemaat berdoa bersama-sama. Saudara dikasihi Tuhan, ada apa dengan berpuasa? Bapak Ibu, berpuasa dan berdoa adalah manifestasi dari iman orang-orang percaya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berdoa dan berpuasa, itu adalah manifestasi iman kita. Kita mengakui bahwa kita punya Allah yang hebat, yang sanggup menolong kita. Pada waktu kita merendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan, pada waktu itu Allah merendahkan masalah kita dan kita ditinggikan di atas masalah.
Itulah tujuan mengapa kita berdua berpuasa, Bapak Ibu. Memang saat kita baik-baik saja, kita rasa tidak perlu kita berpuasa. Nggak perlu kita berpuasa. Untuk apa kita berpuasa? Tidak ada masalah. Semua baik-baik saja. Uang oke, pekerjaan oke, bisnis oke. Untuk apa kita berpuasa? Tetapi Bapak Saudara, sebagai orang yang meyakini, mengakui bahwa Allah berdaulat atas segala-galanya, dan dia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah misteri ke depan, tidak tahu apa yang terjadi. Dalam situasi apapun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mengakui bahwa Tuhan satu-satunya berdaulat atas hidup saya. Saya harus berdoa, saya harus berpuasa. Sekali lagi, ketika kita berpuasa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah akan merendahkan masalah kita dan kita ditinggikan di atas masalah kita. Saya sudah membuktikan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah meninggikan saya di atas masalah saya. Saya sudah pernah bercerita pada waktu saya mengalami masalah. Ada satu masa, itu adalah menurut saya masalah yang luar biasa sekali. Saya merasakan sendi-sendi tubuh saya itu putus semuanya. Saya berdiri di pojok kamar saya karena saking luar biasa masalah saya. Melorot ke bawah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Tom and Jerry, karena si Tom ini takut anjing Heather, dia rasa badannya semua putus, dia bersedih-sedih, melorotnya ke bawah. Saya waktu ingat nonton film Tom and Jerry, saya berpikir, inilah saya, seperti ini yang saya alami. Luar biasa, Bapak Ibu. Karena tekanan pergumulan yang saya alami membuat saya rasanya tidak berdaya. Pada waktu saya tidak berdaya, saya mengambil keputusan tidak hanya berdoa, saya berpuasa. Kemenangan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Allah memberkati, mempedulikan orang-orang yang bayar harga, merendahkan diri, berdoa dari Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, Allah akan meninggikan kita di atas masalah kita. Itu yang dialami oleh Esther dan bangsa-bangsa, orang bangsa Yahudi waktu itu, Bapak Ibu. Waktu mereka sebentar lagi dibinasakan oleh pembenci-pembenci mereka di negeri Persia, mereka merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, Allah meninggikan mereka di atas masalah-masalah mereka, dan mereka selamat dari pembantaian. Sebaliknya, mereka yang berusaha membantai mereka, justru mereka yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa berpuasa itu adalah sia-sia. Tidak. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan apapun, jangan lupa, jangan hanya berdoa. Ambil langkah yang tidak biasa diambil oleh orang-orang Kristen lainnya. Berdoa plus berpuasa, itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, mengapa kita, atau ada apa dengan doa dan puasa? Yang kedua, Bapak Saudara, berdoa dan berpuasa adalah sebuah peperangan atau pertempuran di alam roh, Bapak Ibu. Ya, dan hasilnya kita lihat di alam nyata. Waktu kita berdoa dan berpuasa, kita sedang bertempur atau berperang di alam roh, Bapak Ibu. Tetapi hasil daripada doa puasa yang kita lakukan adalah di alam nyata, Bapak Ibu. Paulus mengatakan begini dalam Efesus 8:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat udara. Jadi Bapak Saudara, Paulus memberitahukan, pada waktu kita mengalami masalah-masalah dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami rasa tertekan, kita mengalami rasa depresi oleh karena masalah yang kita hadapi. Sadarlah dan ingatlah bahwa pada saat itu kita tidak sedang berperkara dengan hal-hal yang kelihatan, tetapi ada oknum yang sedang bekerja di balik yang nyata, yang berwujud, Bapak Ibu Saudara.
atau yang seringkali disebut di alam roh, alam yang tidak nyata, alam yang tidak kelihatan, tapi dampak daripada pekerjaannya itu adalah di alam nyata. Salah satu contoh begini Bapak Ibu, pada waktu kita mendoakan orang sakit, atau kita mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, kita hanya mengatakan setan keluar kau dalam nama Yesus. Kita tidak tahu bagaimana proses daripada doa yang kita lakukan atau kata-kata yang kita ucapkan itu. Tetapi nyatanya bahwa orang yang kita doakan itu sembuh dan roh jahat yang ada dalam tubuhnya keluar. Kita tidak lihat peluru yang keluar dari mulut kita itu seperti apa dampaknya kepada roh jahat yang ada dalam tubuh seseorang. Tapi kenyataannya pada waktu kita memperkatakan iman kita dalam doa kita, Bapak Ibu Saudara, setan-setan yang ada dalam tubuh orang yang kerasukan itu dia keluar, Bapak Ibu, mereka keluar. Inilah yang saya maksudkan bahwa pada waktu kita berdoa dan berpuasa, kita sedang berperan di alam roh, tetapi hasilnya kita lihat di alam nyata, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berpuasa di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka hanya melakukan itu, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir secara logika kita, ada apa sih dengan berpuasa itu? Karena setiap kali orang-orang yang merendahkan diri dengan berpuasa dan berdoa, selalu diakhiri dengan kemenangan diberikan oleh Tuhan. Pada waktu Raja Yosafat menghadapi bangsa-bangsa yang menyerang mereka, orang-orang Yehuda, mereka mengambil keputusan untuk berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Hasilnya adalah mereka mengalami kemenangan, Bapak. Kemenangan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu, ternyata harga yang harus kita bayar, yang kita lakukan dalam pergumulan kita, tidak pernah sia-sia. Allah peduli. Allah menghargai setiap perjuangan umatnya ketika kita datang menghampiri Tuhan, berdoa dan berpuasa di hadapan-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa pada waktu kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Allah memperhitungkan dan menghargai setiap upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan pembelaan dari Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Pada waktu kita merendahkan diri, oleh karena masalah kita, Bapak Ibu Saudara, Allah akan meninggikan kita di atas masalah-masalah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.